Halo Sobat Kompas TV, kali ini gue bakalan bagiin informasi atau tips dan juga trik bagaimana caranya untuk menerbitkan buku bagi kalian para penulis pemula. Kali ini gue akan mengajak kalian untuk berbincang dengan editor dari penerbit Gramedia, khususnya itu Grasindo. Yuk! Halo Sobat Kompas TV, kali ini gue udah bersama dengan editor dari penerbit Grasindo, yaitu Mas Adi. Nah, langsung aja kita tanya-tanya ke Mas Adi, gimana sih nih caranya sebagai penulis pemula gitu ya, untuk bagaimana caranya menerbitkan buku, baik itu fiksi maupun non-fiksi, seperti novel dan lain-lain itu, ke penerbit mayor, yaitu penerbit Grasindo. Gimana nih Mas, caranya awal mulanya untuk para pemula, supaya bisa menerbitkan buku, Mas? Ya, terima kasih Mbak Sandrina. Halo teman-teman semua. Jadi sebetulnya tidak hanya ke Grasindo ya, kita ada 5 penerbit di Gramedia. Itu ada Gramedia Pustaka Utama, ada Alex Media Koputindo, ada Buana Ilmu Populer, ada MNC, ada Kepustakaan Populer Gramedia, dan ada Grasindo. Kebetulan saya di salah satu penerbit Gramedia, yaitu Grasindo, Gramedia Widya Sarana Indonesia. Nah, untuk mengirimkan naskah sebetulnya sekarang sudah dimudahkan untuk bisa ke semua penerbit, yaitu lewat DPS Gramedia. Jadi situsnya bisa dicatat ya teman-teman, dps.gramedia.com. Nanti ada pilihannya, mau milih ke GPU, ke Grasindo, ke Alex, atau ke BIP, atau penerbit Gramedia yang lain. Jadi bisa dimudahkan. Itu Mbak Sandrina untuk mengirimkan naskah. Jadi nanti di situ itu masuk ke penerbit yang dia tuju ya. Misalnya ke Grasindo. Nanti di Grasindo itu kan akan masuk ke departemennya. Kalau fiksi ke fiksi, kalau non-fiksi ke non-fiksi. Nah, nanti akan direview oleh teman-teman editor masing-masing. Gitu. Kalau sesuai akan dihubungi, kalau tidak sesuai biasanya langsung ada tolakan naskah dari sistem itu. Itu kalau lewat DPS. Sebetulnya bisa juga langsung, biasanya kalau lebih enak sih langsung ke editor masing-masing, departemennya masing-masing. Biasanya langsung terbaca oleh editornya. Cuma memang catatannya kalau tidak menarik-menarik banget ya siap-siap dapat tolakan. Nah, kalau misalkan nantinya udah lolos gitu Mas, udah ada jadi calon untuk diterbitkan, lalu prosesnya apa lagi Mas? Biasanya akan dihubungi untuk kalau naskahnya bisa potensi untuk diterbitkan. Dan biasanya juga untuk awal itu pasti kontrak dulu. Nah, sesudah kontrak baru proses untuk naskah, baik editing, layout, kemudian rencana cover seperti apa, dan juga yang tidak dilupakan adalah rencana marketingnya bagaimana gitu, baik dari sisi penulis maupun dari penerbit gitu Mbak. Kira-kira berapa lama sih Mas waktunya dari pas kita masukin naskah sampai akhirnya diterbitin tuh, kira-kira berapa lama Mas? Kalau standar itu kurang lebih 3 bulan, itu standar. Si penulis atau si pengirim naskah biasanya sudah dapat kabar baik naskahnya sudah diterima atau tidak diterima, itu standarnya 3 bulan. Tetapi biasanya kalau sudah lebih 3 bulan tidak ada kabar, biasanya otomatis itu ya ditolak gitu. Karena menumpuknya naskah ya. Nah Mas, ada cara khususnya nggak Mas? Maksudnya kayak seperti apa sih awal mulanya, step by stepnya seperti apa gitu untuk para penulis ini untuk bisa melanjutkan karya mereka tuh sampai diterbitin gitu Mas? Ya biasanya pertama ya harus punya naskah dulu. Kemudian jangan lupa juga sinopsis ya. Kebetulan kalau untuk di fiksi itu sangat penting sih sinopsis, dan juga untuk pemula itu yang saya catat kalau banyak melakukan kekeliruan ya, kekurangan gitu. Misalnya sinopsis itu disamakan untuk sinopsis ke pembaca gitu. Padahal kalau dia untuk mengirimkan naskah kepada penerbit atau editor, sinopsis
isinya harus lengkap, menggambarkan semua isi ceritanya. Jadi endingnya juga diceritakan, konfliknya juga diceritakan gitu. Cuma dalam bentuk singkat. Nah, yang sering dilupakan oleh penulis pemula, terutama fiksi, itu menulis sinopsis itu ya ada misteri di belakangnya. Bagaimana kelanjutannya kisahnya? Itu sering kejadian itu seperti itu. Nah, editor kan tidak butuh itu, tapi butuh gimana sih endingnya nanti gitu. Itu yang teman-teman dan editor dan teman-teman saya juga sering menemui seperti itu. Jadi ketika dia harus kembali ke naskah lagi, melihat lagi kan take time ya, butuh waktu lagi. Nah, kadang-kadang dilewatin itu kalau ceritanya tidak begitu menarik. Gitu Mbak Sadrina. Oke, Mas, ini pertanyaan terakhir. Tips dan trik apa yang bisa Mas bagiin untuk para penulis pemula nih? Biasanya sih yang pertama ya banyak membaca ya, juga survei atau baca tema-tema yang lagi lagi hits gitu. Nah, dari situ bisa terinspirasi tuh mau menulis apa, tentang apa, kemudian dari sisi-sisi yang belum diambil oleh penulis-penulis lain bisa dimasukin oleh kita sebagai penulis baru ya, gitu, ngambil sisi-sisi yang belum dibahas oleh penulis lain. Biasanya itu sih yang cepat, karena editor juga mencari naskah yang memang jarang tapi cukup diminati gitu. Jarang dibahas tapi cukup diminati oleh pembaca. Begitu Mbak. Oke, Mas, kalau sekarang itu contohnya kayak gimana tuh Mas? Kayak dikasih sedikit bocoran lah ya. Kayak apa sih gitu contoh-contoh tema-tema yang menarik gitu, yang bisa lolos gitu untuk diterbitin? Karena saya kebetulan di fiksi ya Mbak ya, mungkin sedikit aja. Sekarang ini lagi rame fiksi-fiksi Asia, terutama dari Asia Timur, Cina, Jepang, dan Korea. Nah, coba dikulik-kulik lah dari situ, dari sisi apa sih yang menarik dari fiksi-fiksi Asia Timur itu, gitu. Baik yang populer maupun yang sastra, gitu Mbak Sandi. Oke, Mas Adi, terima kasih banyak ya atas informasi dan juga penjelasannya gimana sih caranya bisa nerbitin buku untuk para penulis pemula supaya bisa diterbitin ke penerbit mayor gitu, kayak Gramedia, Grasindo. Wah, itu penerbit-penerbit yang udah levelnya udah nasional, udah bisa internasional juga, mudah-mudahan kayak gitu. Mas Adi, terima kasih banyak atas waktunya ya Mas Adi. Terima kasih Mbak Sabrina, terima kasih. Bye-bye. Salam sehat.